Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama Bidan Nurul Ubah. Hai teman-teman, buat yang baru aja mampir di channel aku, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share videoku ke semua media sosial yang kalian punya. Dan kalau udah aja subscribe di channel aku, boleh intip-intip videoku yang awal-awal. Terima kasih banget kalian udah dukung channel aku supaya channel aku lebih berkembang lagi. Ya teman-teman, di video kali ini aku mau bahas tentang atau share-share ke kalian tentang persalinan SC atau operasi seksio sesare. Nah, sebenarnya gimana sih awal cerita kok persalinan sesar itu adalah suatu keburukan atau suatu aib atau suatu yang memalukan. Banyak juga yang bilang kalau persalinan sesar itu belum jadi ibu seutuhnya. Sebenarnya nggak gitu. Persalinan sesar itu terjadi pasti karena ada indikasi medis tertentu ya teman-teman. Jadi bukan ujung-ujungnya atau ujuk-ujuk dia harus persalinan sesar. Pasti ada indikasi yang mengharuskan dia memang tidak bisa persalinan normal. Oke teman-teman, kemarin di perjalanan aku nggak bisa lanjutin videonya karena beberapa faktor. Jadi kali ini aku akan lanjutin videonya tentang kenapa sih kebanyakan orang-orang itu masih menganggap kalau persalinan sesar itu suatu yang bikin malu gitu atau suatu aib, kenapa nggak bisa lahir secara normal, dan kalau orang yang bersalin secara sesar itu bukan ibu yang sesungguhnya gitu. Nah, sebenarnya banyak masyarakat kita ini yang masih awam dengan persalinan sesar ya gitu. Karena apa? Karena zaman dulu kan memang semua bersalin itu secara normal ya pasti gitu. Tapi ini bukan suatu yang memalukan atau bukan suatu aib, karena baik ibu yang melahirkan secara normal atau melahirkan secara sesar, dia sama-sama ya melahirkan gitu, sama-sama menjadi seorang ibu. Jadi jangan perlu khawatir, jangan perlu takut, jangan dengarkan kata orang-orang. Jadi cukup percaya pada tenaga medis, karena jika ibu memang dianjurkan untuk bersalin secara sesar, pasti ada sesuatu indikasi yang mengharuskan ibu memang melahirkan secara sesar. Itu untuk kebaikan ibu dan janinnya juga. Kalau misalkan yang melahirkan secara sesar pasti udah pada ketakutan duluan, worry duluan, nanti sakit banget lukanya gitu, nggak bisa kerja keras lagi, nggak bisa angkat-angkat beban berat lagi, itu butuh proses. Nggak boleh misalkan nyampur sama suami dalam waktu yang panjang, atau sekitar orang-orang bilang ada yang 6 bulan baru boleh. Jadi alangkah baiknya ibu-ibu itu tanyakan kepada dokter atau tenaga medis. Jadi jangan dengarkan kata orang, karena seyogyanya memang benar luka operasi sesar itu memang setelahnya post operasi sesar ada nyeri atau seperti nyeri di luka sayatannya, karena kan memang ini disayat gitu kan lukanya. Tapi ibu nggak perlu khawatir, karena pasti dokter akan memberikan obat pengurang nyeri, dan ditambah lagi ibu juga harus makan makanan yang mengandung protein tinggi. Agar apa? Agar luka jahitannya itu cepat sembuh. Dan ketiga itu kita harus menggunakan teknik pernafasan yang sering diajarkan oleh tenaga-tenaga medis atau bidan-bidan teman-teman sekalian gitu. Semisal kita waktunya untuk inces, kita memang waktunya sudah harus mobilisasi atau bergerak miring kanan, miring kiri, atau bangun, ya kita ikutin gitu guys. Jadi kita ikutin, kita gerak. Agar apa? Agar otot-otot
di luka sesarnya itu tidak kaku gitu. Pengalamanku 2 kali melahirkan secara normal, 2 kali melahirkan secara sesar itu memang berbeda, sangat berbeda gitu. Kalau misalkan kita bersalin secara normal memang 3 jam kita sudah bisa bangun, sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Tapi yang aku alami setelah operasi sesar itu, awal memang begitu obat biusnya habis, memang lukanya saat kita mobilisasi miring kanan kiri dan bangun memang agak sangat nyeri gitu. Tapi kita pakai lagi teori relaksasi nafas. Jadi kita gunakan teori nafasnya saat kita bangun, insya Allah itu sangat-sangat membantu kita. Dan semakin kita sering bergerak atau menggerakkan badan kita dan luka kita itu, semakin meminimalisir rasa sakitnya. Aku 3 hari pulang dari rumah sakit sudah bisa memandikan bayiku sendiri, mengurus bayiku sendiri gitu. Buat teman-teman yang memang melahirkan secara sesar ataupun normal, semua itu sama, semua itu menjadi ibu. Jangan khawatir, kita ikutin memang sudah jalannya atau memang diharuskan untuk keselamatan ibu dan bayinya. Memang melahirkan secara sesar itu kita terima dan kita jalani dengan apa, dengan teori-teori atau ilmu-ilmu atau pengetahuan yang kita dapat dari tenaga medis. Kita jalankan makannya bagaimana, harus seperti apa, terus juga minum obatnya gitu ya. Jadi jangan khawatir lagi. Video kali ini semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share videoku ke semua media sosial yang kalian punya. Mulai rusuh semuanya ya. Jadi bertemu lagi di next video. Bye bye.